Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hasna Faiza, AR M.Hum, yang beranggotakan 4 orang. 1. Muhammad Restu Kurniawan, 2. Rizky Amalia, saya sendiri, 3. Rahmawati, 4. Rasmi Salsabila. Sebelum membahas lebih dalam, mari mengulas seberapa penting pembelajaran bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia lahir dari jiwa nasionalisme para pendiri bangsa dan disambut dengan baik oleh masyarakat karena manfaatnya yang besar bagi kehidupan. Walaupun sudah digunakan sehari-hari, bahasa Indonesia tetap diajarkan secara formal, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Di kampus, bahasa Indonesia bahkan ditetapkan sebagai mata kuliah wajib umum di seluruh jurusan, sejajar dengan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan, karena dianggap memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembentukan identitas bangsa. Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi sebenarnya bukan hanya sekedar mata kuliah biasa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa agar bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Karena mahasiswa dipandang sebagai orang yang terdidik, maka cara kita berbahasa akan mencerminkan diri kita sekaligus menjadi teladan bagi orang lain. Selain itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki misi yang sangat besar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya kita sebagai mahasiswa tidak hanya dituntut untuk dapat memahami berbagai informasi, tetapi juga mampu mengolahnya, menyampaikan kembali, mengajarkan, bahkan menciptakan inovasi dari apa yang kita pelajari. Jadi, lewat pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan kita mampu mengimplementasikan pengetahuan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjadi calon sivitas akademik yang cerdas, cermat, dan ulet. Ilmu bahasa merupakan kumpulan dari teks makro yang terdiri dari beberapa jenis teks mikro di dalamnya. Dalam memahami nilai-nilai pengetahuan bahasa Indonesia, tidak cukup hanya mengandalkan satu genre makro saja atau satu genre mikro saja. Semakin banyak kita menguasai jenis teks, maka semakin cakep juga kita dalam menyusun karya tulis ilmiah. Dalam menyusun kerangka berpikir, seseorang membutuhkan banyak data dari berbagai jenis teks, lalu diambil sesuai kebutuhan, sehingga jadilah struktur baru atau inovasi berpikir. Selain itu, pemahaman terhadap berbagai jenis teks juga melatih kemampuan berpikir kritis dalam memilah informasi. Dengan demikian, penulis tidak hanya menyalin ide, tetapi juga mengembangkan gagasan-gagasan baru, sehingga karya tulis bernilai logis dan orisinalitas. Apa tujuan dari perubahan kurikulum? Nah, kurikulum pendidikan Indonesia akan terus berkembang dan berubah mengikuti zaman. Salah satu fokus utama saat ini adalah penerapan pembelajaran aktif yang akan mendorong mahasiswa menjadi lebih kritis, kreatif, dan kolaboratif. Pembelajaran aktif itu pembelajaran seperti apa? Nah, di mana mahasiswa akan terlibat langsung dalam proses belajar melalui diskusi, proyek, problem solving, dan kolaborasi, sehingga akan mendorong mahasiswa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, dan akan mewujudkan mahasiswa yang memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dan pengembangan sikap sosial dan spiritual. Lalu, jika kita membayangkan pembelajaran aktif, maka akan terbesit dalam pemikiran kita tentang pembelajaran pasif. Nah, secara singkat, pembelajaran pasif adalah pembelajaran yang dimana mahasiswa hanya menerima informasi dari dosen. Proses belajar yang lebih banyak mendengarkan dan mencatat, kreativitas dan partisipasi yang rendah sehingga berfokus pada hasil akhir, dan peserta didik cenderung pasif dan bergantung pada pengajar, sehingga menjadi sebuah kelemahan yang
cenderung membuat para mahasiswa menjadi kurang kritis dan tidak banyak terlibat. Oleh karena itu, adanya perubahan kurikulum saat ini yang berfokus pada pembelajaran aktif yang dimana terdapat beberapa metode pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran aktif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan peran aktif peserta didik dalam mencari, memahami, dan mengolah pengetahuan dari dosen dan guru yang hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi, apa saja sih metode pembelajaran aktif? Nah, pertama ada tematik, yaitu menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Kedua adalah scientific, yaitu mengamati, menalar, menemukan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan teks. Yang ketiga ada project, yaitu kerja kelompok beragam yang menghasilkan sebuah produk. Yang keempat ada berbasis masalah dengan menyajikan dan menyelesaikan masalah yang nyata. Yang kelima ada kolaboratif, yaitu kerjasama lintas disiplin ilmu. Yang keenam ada teks, di mana teks menjadi pusat pembelajaran. Jadi maknanya, pembelajaran aktif tidak hanya membentuk mahasiswa yang pintar secara akademik, namun juga membentuk karakter yang beretika dan memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki keterampilan sosial dan spiritual.